Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa zurriyatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa lawliya wa syuhada wa sadina khususan lil imam qutbil maqam sultan lil lawliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa ila ruhi qutbil ahwali Sayyidil imam Abi Yazid al-Bustami wa ila ruhi qutbil alami Sayyidil imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim Saman al-Madani Sayyidi Syekh Muhammad Rashid bin Abdullah al-Banjari Sayyidi Syekh Muhammad Kashful Anwar bin Haji Isa khususan ila Sayyidil imam Yahya bin Syaraf an-Nawawi Sayyidil imam Sa'id bin Muhammad Ba'ashin al-Qadri Abdullah bin Abdul Rahman Bafadl al-Hadrami Sayyidil imam Syekh Abdul Rahman bin Abi Bakr Jalaluddin as-Sayyid wa Sayyid Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani wa bi ahli sanadina al-muttasil ilayhi ila ruhi Sayyidina al-Muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa Sayyidina al-Faqih al-Muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi Sayyidina al-Habib Ali al-Faqih Sayyidina al-Habib Abdul Rahman bin Muhammad as-Sawwab Sayyidina al-Habib Abdullah bin Abi Bakrin alaihi wasallam Sayyidina al-Habib Abi Bakr bin Abdul Rahman as-Sakran Sayyidina al-Habib Abi Bakr bin Abdullah al-Idris al-Adani Sayyidina al-Habib Syekh bin Abdullah al-Adris Sayyidina al-Habib Umar bin Abdul Rahman al-Muqdar Sayyidina al-Habib Umar bin Abdul Rahman al-Attas ila ruhi Sayyidi Syekh Ali bin Abdullah Ba'ud Sayyidina al-Habib Abdullah bin al-Haddad Sayyidina al-Habib Ahmad bin Zaid al-Habib Sayyidina al-Habib Abi Bakr bin Salim As-Sawwab Sahibil Anab Sayyidina al-Habib Abdul Rahman al-Jufri Sayyid Dar Sayyidina al-Habib Hasan bin Abi Bakr al-Idris Sayyid Sayyidina al-Habib Ali bin Muhammad bin Wasil al-Habib Sahibil Muhammad Syekhihi Sayyidina al-Habib Abi Bakr al-Attas Sayyidi Syekh Muhammad Amin al-Qulbi al-Zaid Sayyidi Syekh Muhammad Syarwani Amdan ila ruhi Sayyidi wa mursyidi wa murabbir ruhi Sayyidi Syekh Muhammad Zaid bin Abdullah Rasul arwahi jami' masyayikhina wa masyayikhina Allah al-Karim yatakashafu bir-rahmah wal-maghfirah wa yu'ali darajati bil-jannah yu'adu alaina wa ala ahli baitina uladina zurriyatina min barakati ulumihim wa asrarihim wa anwarihim wa ma'alim wa karamatihim nas'aluka ya Rabbi barakatihim wa karamatihim ishfi amradana zahiriyah wal batiniyah wa asqamana wa ilalana wa uja'ana shifa'an ajilan la yughadiru saqaman wa la alaman wa sahi ajsadana wa nawwir qulubana binuri ma'rifatika wa sallimna wa ahla baitina wa auladana wa zurriyatina min afatid dunya wa fitaniha wa balaiha wa wabaiha ma wasaibi wa syarri dunya wa syarri al-akhirah wa razuqna wa iyyahu rizqan wasi'an halalan tayyiban mutayyiban mubarakan min ghairi qasdin wa la ta'bin wa la masyaqqa min asulaya tasib wa ja'alna wa iyyahu min ibadika as-salihin wa min al-ulama'il 'amilin wa min awliyikal muttaqin wa min ahli al-jannatil firdausin na'im wa min ahli an-nazar ila wajhikal karim wajma' bainana wa baina habibina wa syafi'ina wa tabibi bi qulubina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaquzatan wa manaman bid dunya wal akhirah bi sirrin nabi wa alin nabi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
واهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن يخالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kam min taibin yaji'u yaumal qiyamah yazunnu annahu taibun wa laysa bitaibin. Kam min taibin, banyak orang yang bertobat. Kamnya litaksir. Kam min taibin, banyak orang yang bertobat. Yaji'u yaumal qiyamah, datang ia pada hari kiamat. Yazunnu annahu taibun, dia menyangka bahwa dia memang orang bertobat. Walaysa bitaibin, padahal dia bukan orang yang bertobat. Maksudnya ya, banyak orang di dunia ini bertobat. Datang di akhirat, dia menyangka bahwa dia memang bertobat, namun dia sebenarnya tidak bertobat. Kenapa ya? Kenapa bisa demikian? Li'annahu lam yahkum abwabat taubati, li'annahu, karena bahwa dia lam yahkum, tidak menghukumkan atau tidak memastikan, atau dia tidak memantapkan abwabat taubati, pintu-pintu taubat. Bujur bertaubat, tapi ternyata dia kada mantap dalam bertobat. Ternyata dia tidak memastikan pintu-pintu taubat itu dipenuhi. Nah, apa pintu taubat yang harus dia penuhi? Dikiranya sudah terpenuhi padahal kada. Maka dia mengira bertobat padahal tidak bertobat. Minan nadami, daripada menyesal. Adalah penyesalan dulu dari perbuatan-perbuatan dosa yang dia lakukan. Ada ujarnya, alhamdulillah, menyesal. Bahkan saking menyesalnya itu mengeluarkan air mata. Saking menyesalnya itu menangis. Satu, wal azmi ala adamil udi, dan bercita-cita atas tidak mengulangi lagi. Berikut setelah menyesal, dia bertekad tidak mengulangi lagi. Iya. Ya. Nah, berikutnya, nah ini nang rancak kada dagawi banai. Nampak waraddil mazalimi li arbabiha in amkana. Waraddil mazalimi, dan mengembalikan, membulikakan mazalim,
kezaliman yang dia lakukan, dia kembalikan li arbabiha kepada orang-orang pemiliknya. In amkana, jikalau memungkinkan. Contoh, menipu orang, baik lewat arisan bodong lah, yang sekarang sudah mulai canggih karena arisannya lewat media sosial. Tapi ternyata bodong, ternyata banyak yang tertipu dengan arisan. Berarti pelakunya banyak perempuan. Berapa nilai yang ditipunya? Miliaran. Ada nang 2 miliar, ada yang 4 miliar. Ini nang di daerah kita. Belum lagi nang di daerah Jawa, Sumatera dan nang lainnya. Lalu bertobat, menyesal, menangis. Nangis. Kemudian bertekad kada mengulangi. Kenapa? Karena sudah ditangkap polisi, sudah menjalani hukuman. Maka secara undang-undang apabila dia sudah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya, umpama 2 tahun kurungan penjara, maka dia tidak punya kewajiban lagi untuk mengembalikan uang nasabahnya tersebut. Tadinya merasa sudah menjalani hukuman. Padahal di dalam pandangan agama, walaupun dia sudah menjalani hukuman, barang nang hasil tipuan itu, barang yang hasil curian itu, barang yang hasil rampokan itu tetap wajib dikembalikan. Tetap wajib dikembalikan, walaupun secara undang-undang KUHP, hukum pidana, itu tidak wajib dia mengembalikan. Tapi dalam hukum agama, kalau dia bertobat, kembalikan. Raddul mazalim. Nah, ini nang berat. Ada nang sudah ditukarakan ke tanah, ada nang sudah ditukarakan ke mobil, ada nang sudah ditukarakan emas, ada nang macam-macam. Sebagian dikembalikan karena orang tahu, nang berupa mobil dikembalikan, nang berupa emas disimpan, nang berupa tanah kada diketahui orang disembunyikan. Bertobat, baik apa? Datang di hari kiamat, dia mengira dirinya bertobat, ya kan? Padahal ada. Kenapa? Karena pintu tobatnya belum dipenuhinya. Sudah menyesal, sudah bertekad tidak mengulangi lagi, tetapi barang-barang hasil tipuan tidak dikembalikan. Mestinya kembalikan, bolehkan. Ini dulu nang barang kucuntan, lam ampun milik si fulan, bolehkan. Ini si fulan nang kutipu, bolehkan. In amkana, jikalau memungkinkan. Jikalau memungkinkan. In apa tuh in? In-nya in apa? In-nya in apa? Ya, ini perhatian pelajar. In amkana, jikalau memungkinkan. Kalau ada barangnya. Jika tidak memungkinkan,
barangnya habis juga. Kada tahu habis dibawa beramian ke sana kemari, habis apapun yang jelas tidak memungkinkan. Kalau kada memungkinkan, maka wa istihlalihim minta halal minha darinya, antu yasiru agar mereka memudahkan, antu yasiru agar mereka memudahkan, minta halal agar mereka memudahkan apa? Memudahkan urusannya. Maaflah seanulah sebarang semalam barang nang jumlah nilainya masalah kita semalam 5 juta itu aku kada kawa mengembalikan, aku minta halal lain itu agar mereka mempermudah gitu tuh. Atau minta ridho karena berhubungan dengan kehormatan. Lalu timbul pertanyaan, duitnya kadada, tapi orangnya sudah mati, belum sempat minta halal, belum sempat minta ridho, kayak apa? Wa illa, jika tidak, aksara minal istighfar, aksara maka memperbanyaklah ia minal istighfari daripada mengistighfarkan. Kalimat arti mengistighfarkan, memohonkan ampun lahu untuknya. Ayo perbanyak mintakan ampun kepada Allah untuk si fulan nang kita itu ada masalah keuangan dengan dia. Salah satu bentuk istighfarnya, Allahumma ghfir li akhi fulan, ya Allah ampunilah saudaraku si fulan bin si fulan, ya Allah ampunilah saudaraku si fulan bin si fulan. Perbanyak. Nah, kalau aksara memperbanyak di sini beda dengan kalimat jamak soalnya. Kalau jamak itu kan sudah banyak, tapi minimal jamak 3. Kalau aksara ini bukan berarti minimal banyak 3, kada gini. Lah jangan dihitung kayak itu. Menghitung banyak istighfar ini kembali acuannya kepada Rasulullah, yaitu apa yang disabdakan Nabi, inilah astaghfirunallah kulla yaumin sab'ina marratan. Kata Rasulullah, aku beristighfar kepada Allah setiap hari 70 kali. Dalam satu riwayat 100 kali. Maka oleh para ulama, istighfar itu dikatakan minimal banyak adalah 70 kali atau 100 kali. Maka dengan pahaman itu, istighfarkanlah, mohonkan ampun kepada Allah lahu bagi orang nang kita bermasalah keuangan dengan orang itu dan tidak sanggup mengembalikannya dengan alasan-alasan. Perbanyaklah istighfarnya 70 kali atau 100 kali sehari.
Sampai kapan? Ya dikira banyak lah. Oh, sehari 2 hari, yang penting jumlah istighfarnya yang gaya itu. Walahum asallahu yurdihim anhu. Harapannya benar. Harapannya karena kada pernah langsung kita itu mendengar ucapan dia ridho kepada kita, maka berharaplah asa. Walahum bagi mereka asa, mudah-mudahan Allah Ta'ala yurdihim anhum, memberikan keridhaan terhadap mereka, anhu darinya. Maksudnya mudah-mudahan Allah membikin hati mereka itu ridho lawan kita, sehingga di akhirat kada menuntut. Kenapa? Karena hatinya ridho. Karena berat benar. Contoh, si fulan ditipu si fulan, pokoknya ujarnya aku kada ridho, sampai mati. Si fulan nang menipu, si fulan nang menipu bertobat, tapi kada sempat minta ridho lawan nang berucap aku kada ridho ini. Kayak apa? Berat kada masalahnya? Berat. Ayo perbanyak istighfar, perbanyak mohonkan ampun kepada Allah untuk orang yang berucap aku kada ridho ini sampai mati. Mudah-mudahan di akhirat Allah membikin ridho hatinya terhadap dirinya, lalu kada nuntut. Satu, wanisyanu zambi, titik enggak situ aja dulu. Jadi mudah-mudahan Allah membikin hati mereka ridho. Bila hati mereka ini ridho, maka mereka kada nuntut. Bila mereka kada menuntut, selamat. Bila inya mereka menuntut, kiamat tuh bahaya. Belum tentu modal kita benar cukup untuk membayari permasalahan kita lawan orang itu, dan itu cukup merepotkan seseorang dalam urusan di akhirat. Nang ini benar nang wai ini aku perhatikan orang sebegitu mudahnya bahutang lalu kadesin bayaran. Ayo coba pikiran, bahutang kadesin bayaran, padahal berat. Tahalang masuk surga dapat hutang. Nang lewat banyak kita belajaran hadis Rasulullah, setiap jenazah yang ingin disolatkan selalu beliau bertanya, si mayat ini ada hutang kada? Bila ada hutang, birisakan dulu. Bila kada ada nang membirisakan, Nabi kada umpat menyembayangkan. Bahasa sekarang mana alim nang gaya aja orangnya, kada umpat Nabi menyembayangkan. Lah hati-hati masalah keuangan. Kalau kena ada hutang,
keluar pondok kada daya hendak bayar. Nah, itu kalau dituntut itu hutang kawan di pondok cuman sekolah berapa, ada hutang kawan jadi 30.000 bayari, cari orangnya bayari. Itu bukan masalah inting, masalah berat. Lebih sulit banai daripada berbuat minuman keras, karena minuman keras itu hubungannya lawan Allah. Bukan memadahkan dosanya lebih mudah, kada, urusannya lebih sulit daripada minuman keras. Lamun utang kada bayar, habis. Jadi nang mana sudah tamahir berhutang, belajar berhenti berhutang. Nang kada pernah berhutang, jangan dimulai berhutang. Kayaknya nyanyat. Sekali temulai berhutang di kios, kena berhutang pulang. Karanjakan berhutang di kios, melalar ke kawan. Melalar kawan seikong, bisa melalar nang kedua. Akhirnya apa? Wadah si fulan meninggal hutang, lawan si fulan meninggal hutang, si fulan meninggal hutang. Kuitannya kada tahu. Gara-gara napa? Gara-gara pondokan bararanayan berukuk. Itu tuh. Kenapa? Duit kada cukup. Agak ongkos sekolah mun dibawa berukuk. Lah, hati-hati jangan gitu. Wa nisyanu zambi min akbahil masoibi. Wa nisyanu zambi, dan bermula, mubtada artinya do, melupakan dosa, min akbahil masoibi, bagian daripada seburuk-buruk musibah. Ingat, nisyanu zambi, melupakan dosa, min akbahil masoibi, bagian daripada seburuk-buruk musibah. Ada orang mengambil perumpamaan hidup ini, bagaikan kaca spion. Orang bermobil, pandanglah ke depan karena banyak harapan di masa akan datang. Pandanglah ke depan karena ada banyak peluang-peluang atau kesempatan untuk sebuah perbaikan. Namun jangan selalu memandang kaca depan. Sekali-sekali lihatlah ke belakang dengan cara melihat lewat spion. Kenapa? Karena apabila seseorang selalu memandang ke depan, tidak mau lagi menoleh ke belakang dengan cara melihat spion, suatu saat dia akan tabrakan. Dia akan tabrakan. Bisa menabrak orang, bisa ditabrak orang. Maka diadakanlah kaca spion. Itu tujuannya. Tujuan kaca spion mobil
kaca spion polisi, sepeda motor, dan ini bagian yang dicari polisi bespion kada. Tujuannya itu adalah untuk melihat ke belakang, ada bahaya kah kada kah. Artinya apa? Kaca spion itu penting, menoleh ke belakang itu penting. Kenapa? Bukan untuk meratapi. Kalau untuk meratapi itu selalu menoleh ke belakang. Bukan. Menoleh ke belakang untuk menjadi sebuah perhatian, supaya jangan lupa kesalahan. Ya, supaya jangan lupa dengan kesalahan. Karena lamun kita kada melihat spion, bahaya. Timbul benih bebilok seorangan, di belakang diranjah orang. Ujar orang kada melihat kalawan spion. Gitu. Tahu kan kaca spion tahu? Tahu kalau yang di pinggir ada kalau. Nah itu fungsinya agar melihat yang di belakang, supaya kita jangan diranjah orang, supaya kita jangan tertabrak orang. Itu ngarannya melihat masa lalu. Bahasa lain, lihatlah masa depan tanpa melupakan masa belakang. Lihatlah masa depan tanpa melupakan masa lalu. Masa depan adalah harapan, masa lalu adalah kenangan. Itu. Nah sehingga timbullah kalimat nisyanuz zunbi, melupakan kesalahan masa lalu, min akbahil masaibi, bagian daripada seburuk-buruk musibah. Kada kawainya belajar lawan kesalahan masa lalu, itu bahaya. Habis. Kemudian fa'alal aqili ayyuha siba nafsahu wa yansa zambahu kama qila ya ayyuhal muznibul muhsi jaraimahu la tansa zambaka ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.